warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlia Yuntaningrum dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPBJJ Surabaya, NIM 04898856. Di video kali ini saya akan mempraktekkan cara konfigurasi NAT overload dan konfigurasi VPN site-to-site untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah, keamanan jaringan. Sebelumnya saya sudah mendownload filenya yang tersedia pada e-learning di bagian aktivitas 1. Di sini kita bisa mendownload di bagian file pendukung, kita klik lalu ke bagian keamanan jaringan, ini di download. Lalu ini saya sudah mendownload seperti ini. Untuk tampilannya ini masuk di bahan praktikum, lalu pilih modul 5, lalu pilih di bagian NAT untuk soal nomor 1 dan IPsec set-to-set untuk soal nomor 2. Langsung saja, setelah itu kita klik bagian NAT ini, lalu masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Sebelumnya saya sudah menambahkan IP pada samping PC dan server agar mempermudah untuk saat konfigurasi tanpa melihat IP address kembali. Lalu untuk langkah awal yaitu kita ke bagian router 1. Di sini kita akan mengganti port. Untuk pertamanya kita off-kan terlebih dahulu, lalu pilih switch 1 NAT ini, lalu masukkan port ini ke dalam bagian kosong, lalu kita on-kan. Lakukan hal yang sama pada port 2 atau router kedua, kita off-kan, lalu kita masukkan port ke dalam bagian kosong, lalu kita di. Setelah itu kita menunggu hingga terhubung sampai berwarna hijau. Ini sudah hijau. Untuk langkah pertama yaitu di sini kita pastikan PC yang terdapat pada jaringan 192.168.10.0 dan 192.168.30 dapat mengakses web dan FTP server yang terdapat pada network 192.168.20.0. Ini kita masuk ke PC 0, lalu ke bagian desktop, ke bagian web browser. Lalu kita juga masuk ke bagian web server. Lalu ke bagian desktop dan command prompt. Di sini untuk web server kita ketikkan netstat. Tapi jangan di enter terlebih dahulu. Lalu di bagian PC 0 kita ketikkan IP address dari web server yaitu 192.168.20.5. Lalu kita klik go. Di sini sudah muncul web server, lalu kita klik enter di bagian web server command prompt, netstat kita enter. Di sini belum muncul IP address dari PC 0. Kita coba kembali. Lalu kita klik enter. Di sini sudah muncul IP address dari PC 0 yaitu 30
1.5. Lalu untuk selanjutnya yaitu kita masuk ke bagian melalui command prompt untuk visi 4 akses FTP dengan menggunakan IP address 192.168.20.10. Kita langsung coba ke visi 4, lalu ke bagian desktop, lalu ke command prompt dan membuka FTP server bagian desktop dan command prompt juga. Untuk visi 4 kita ketikkan FTP menggunakan IP address dari FTP server tersebut 192.168.20.10. Lalu di bagian FTP server kita ketikkan netstat. Lalu untuk visi 4 kita enter. Di sini muncul IP address dari FTP server. Lalu untuk bagian FTP server kita enter. Ini muncul IP address dari visi 4 yaitu 192.168.10.7. Setelah itu langkah selanjutnya di sini munculnya sama pada buku panduan. Ini sama, yaitu muncul IP address dari visi 4. Lalu untuk selanjutnya yaitu untuk tahap konfigurasi pada router 1. Untuk konfigurasinya seperti pada panduan, kita samakan, kita simpan terlebih dahulu, lalu kita masuk ke bagian router 1. Di sini dikonfigurasikan karena agar PC terbaca dengan IP lain ketika mengakses server. Kita masuk router 1, lalu ke bagian CLI, lalu kita enter. Kita samakan apa yang ada buku panduan. Kita ketik N untuk enable, lalu config terminal. Lalu kita masukkan mulai dari ini. Lalu akses dengan memasukkan IP address 192.168.10.0. Setelah IP address ini tidak menggunakan titik melainkan menggunakan spasi, lalu kita enter, lalu kita masukkan IP net inside. Setelah konfigurasi pada router, kita ke tahap analis atau pengujian. Ini melalui browser yang terdapat pada PC 0 dan PC 4, akses web server HTTP, memasukkan IP address dari web server, kemudian tekan tombol go untuk beberapa kali. Lalu di bagian web server kita ketikkan netstat, lalu tampilannya seperti ini harusnya. Lalu kita coba aja langsung ke bagian PC 0, ke bagian web browser. Seperti di awal di sini mengetikkan di PC 0 mengetikkan
atau memasukkan IP address dari web server 192.168.20.5. Lalu untuk di web servernya kita ketikkan net start, lalu kita coba untuk beberapa kali. Lalu di bagian web server kita ketikkan enter. Di sini muncul IP address dari PC 0 yaitu 192.168.30.5. Di sini sudah terbaca dan berhasil. Lalu kita ke PC 4 untuk melihat apakah IP bisa terbaca menggunakan IP lain. Lalu selanjutnya yaitu kita masuk ke PC 4 ke bagian web browser ini, lalu kita masuk ke web server, lalu kita masukkan IP address dari web server 192.168.20.5. Untuk bagian web server kita ketikkan net start, lalu klik go pada PC 4. Di sini berhasil. Coba kita lihat di bagian web server apakah IP dari PC 4 terbaca dengan IP lain. Kita klik enter, kita klik go lagi, lalu kita klik net start, kita enter. Di sini muncul namun masih menggunakan IP address dari PC 4. Mungkin ada kesalahan di bagian saat setting konfigurasi pada router 1. Kita kembali cocokkan pada buku panduan. Ini ada kesalahan. Kita coba ketikkan ulang. Kita akan coba lagi untuk tahap pengujian melalui web browser 4 dari PC 4 tadi. Kita coba ke web browser PC 4 apakah terbaca dengan IP lain. Kita klik PC 4 lalu ke desktop dan web browser. Setelah itu kita masuk ke bagian web server, kita ketikkan net start, lalu untuk URL-nya kita masukkan IP address dari web server 192.168.20.5. Ini harusnya terbaca dengan IP lain. Di sini sudah muncul web server. Kita coba ke bagian net start, enter. Di sini sudah berhasil muncul dengan IP lain. Seharusnya IP dari PC 4 adalah 10.7 seperti di awal tadi 10.7. Setelah konfigurasi dari router 1 tadi terbaca dengan IP lain yaitu 192.168.10.1. Lalu kita akan coba ke bagian FTP server. Kita next hilang dulu bagian web server, lalu kita masuk ke bagian FTP server, lalu bagian command prompt ini, lalu ke PC 4 kita sandingkan. Lalu kita silang dulu untuk
bagian web browsernya, masuk ke command prompt untuk bagian PC 4, lalu kita klik terlebih dahulu, kita ketikkan di PC 4 yaitu IP address dari FTP server FTP 192.168.20.10. Lalu untuk bagian FTP server kita ketikkan netstart, kita klik enter bagian PC 4. Di sini muncul IP address dari FTP server yaitu 192.168.20.10. Lalu klik enter pada FTP server. Di sini sudah muncul juga IP terbaca dengan IP lain, yaitu sama dengan yang ada pada web server 192.168.50.1, yang artinya terbaca dengan IP lain yang harusnya IP dari PC 4 yaitu 192.168.10.7. Untuk soal nomor 1 sudah berhasil kita jawab. Lalu next soal ke nomor 2. Oke, lanjut untuk soal kedua yaitu tentang konfigurasi VPN site to site. Ini untuk filenya masih sama yang ada pada learning. Lalu pilih yang bagian IPsec to site ini, lalu kita klik masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini sebelumnya juga sudah saya tambahkan IP address agar mempermudah saat konfigurasi. Untuk langkah pertama di sini yaitu kita lihat pada panduan. Di sini kita akan aktifkan fitur-fitur keamanan pada perangkat router 1, 2, dan 3 dengan menggunakan perintah-perintah sebagai berikut. Di sini kita akan atur pada router 1, 2, dan 3 sehingga untuk hasilnya akan seperti ini. Muncul di bagian security K9, evaluation, dan security K9. Langsung saja kita praktekkan. Klik di bagian router 1, masuk ke CLI, kita bandingkan sama panduannya agar mudah, lalu klik enter atau ketikkan enable, lalu konfigurasi config terminal, lalu kita masukkan di bagian license bot modul. Lalu untuk bagian ini kita pilih yes, lalu kita enter, lalu kita ketikkan N, lalu kita ketikkan copy running. Lalu di sini kita pilih startup config, kita tuliskan ulang. Setelah itu kita ketikkan reload. Ini kita tunggu. Kita masuk lagi dan lalu kita ketikkan show version untuk melihat apakah sudah berhasil. Kita klik enter. Kita klik enter. Di sini sudah muncul, sudah berhasil sama persis pada buku panduan. Lalu kita akan melakukan konfigurasi ini pada router 2 dan 3. Langsung saja. Ini saya akan mempercepat videonya.
Untuk bagian router 2 juga sudah muncul sama persis dengan yang ada buku panduan. Lalu untuk terakhir kita ke router 3. Untuk router 3 juga sudah berhasil, di sini sudah muncul juga. Untuk selanjutnya di sini kita akan melakukan konfigurasi parameter IPsec pada router 1. Di sini kita klik router 1. Di sini juga pada panduan sudah ada konfigurasi, namun ada perbedaan dari IP address, sehingga saya sudah menuliskan konfigurasinya. Lalu langsung saja kita masuk ke router 1, kita klik enter, klikkan enable, lalu config terminal. Kita samakan yang ada pada notepad kanan layar. Di sini menggunakan IP address dari router 3 yaitu 172.168.10.1. Untuk selanjutnya yaitu kita ketikkan setelah konfigurasi tadi kita ketikkan show crypto IP serta. Di sini sudah muncul. Namun sedikit berbeda pada panduan di bagian ini berbeda. Lanjut saja.
Untuk konfigurasi masih sama, kita samakan setelah konfigurasi pada router 3, kita lanjut, yaitu verifikasi paket dari PC 0 ke PC 1 menggunakan ping. Langsung saja kita coba PC 0. Sebelumnya di sini kita ganti terlebih dahulu kabelnya. Kita ganti kabel serial DCE, pilih port yang ini, lalu sambungkan, lakukan yang router 2 ke router 3, lalu kita coba untuk ping apakah sudah terhubung dari PC 0 ke PC 1. Coba ke bagian desktop, lalu command prompt, lalu kita ketikkan IP dari PC 1. Kita coba lagi. Ini sudah berhasil terhubung PC 0 ke PC 1. Dari PC 1 ke PC 0. Ini juga sudah berhasil. Kita coba ulang dan sudah berhasil terhubung. Sekian untuk tugas 2 mata kuliah keamanan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.